Tapi Ustaz pernah sebenarnya mengalami tidak yang namanya hukuman ya bisa kita sebut dihajar lah tanda kutip? Mengalami sih. Mengalami ya. Di kontrol dulu boleh ngerokok ya? Boleh. Yang kibar ya? Yang enggak juga sih kalau sudah dapat SIM. Enggak, kalau kami dulu kibar loh. Enggak ada SIM. Kibar Surat izin merokok. Nah itu gimana ngambilnya? Sempat enggak merasakan wesel? Wesel ya. Sempat merasakan kiriman wesel enggak? Kalau wesel sempat sih, enggak terlalu sering karena yang ngirim juga jarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang telah mensupport channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload ini dirasa bermanfaat. Baik, kembali lagi kita di Begesah. Begesah kali ini adalah edisi perdana di tahun 2023 dan kali ini kita kembali ke alam. Di sebelah kanan saya ini sudah ada Sohib Al-Ustadz Farhan Jadid. Apa kabar Ustadz? Belum ada titel hajinya. Belum ada titel haji ya? Belum. Kiai juga belum. Kita berada di pesantren Alam Al-Iskandari modern di mana ini? Di Gotong Royong. Ini masuk di Tanjung Kemala ya? Masuk Tanjung Kemala. Sebetulnya kita sudah pernah bergesah ini mengenai pondok ini dan ini kembali lagi sama Ustadz Farhan Jadid sekaligus meninjau nih apa dia progres dan perkembangan pesantren Alam yang dikelola oleh Sohib kita Farhan Jadid ini. Gimana nih Tad perkembangan pesantren Al-Iskandari modern ini sejauh ini? Sejauh ini ya, sepeninggalan Mas Wiwin dari rekod pertama. Jadi setahun ya? Setahun, kurang lebih 1 tahun. Jadi kita masuk ke tahap tahun kedua nih. Jadi di tahun kedua ini masih tetap dengan dasar niat pertama. Tidak ada yang dirubah sama sekali tentang konsep sekolah gratis di sini. Dan itu tetap kami pertahankan. Yang kedua, kalau mungkin Kak Wiwin mungkin bisa lihat sendiri tentang keadaan pesantren saat ini memang belum banyak perubahan-perubahan. Yang jelas saat itu musola kita belum berdiri dan hari ini musolanya sudah bisa dipakai selama kurang lebih 1 tahun ini oleh anak-anak, tempat ibadah, tempat belajar dan sebagainya. Kemudian walaupun sederhana dengan konsep yang alami juga, di situ ada asrama anak-anak. Itu ya? Iya. Ini musola waktu yang masih berbentuk. Betul, ini ada fondasi. Ada doa Kak Wiwin di sini. Amin. Ya, sudah ada musola jadi perkembangannya. Oh iya Tad, tadi kan kita sudah bincang-bincang sebelum kita mulai syuting ini ya. Ada 3 orang santri ya yang tinggal di sini. Itu dari mana? Mereka dari luar kota. Kalau kita bilang mereka dari luar Oku bisa jadi ya. Lebih tepatnya dari luar Oku. Karena satunya yang paling dekat itu dari Blitar Oku Timur. Kemudian ada satu lagi dari Bandar Lampung dan satunya dari Batam Riau. Asal. Jadi mereka ini di sini ngapain? Mereka belajar sebagaimana mestinya belajar di pondok. Walaupun materi yang kita kasihkan adalah seputar mungkin Darsul Awal, masih tentang Mahfuzat Darsul Awal, Hadis Darsul Awal, Lugha Arabiyah Darsul Awal, jadi semuanya masih Darsul Awal, masih fondasi semuanya. Namun ada yang mencolok di antara mereka, sudah ada yang hafiz Quran. Oh, sebuah kesyukuran dan memang dia sudah punya bakat itu dan Allah kasihkan kecerahan otak ya dengan 1 orang anak ini dan cepat sekali memang. Mereka ini dititipkan atau apa nih latar belakang mereka apa? Ya, kalau latar belakangnya mungkin ya harus kita sampaikan ya, bahwa kalau dari segi ekonomi Kak Wiwin, mereka memang di bawah garis ekonomi ya, yang pertama. Kemudian dari latar belakang keluarga memang hampir 90% mereka ini broken home dan juga ada yang sudah yatim seperti itu. Tidak mampu.
secara ekonomi jelas mereka di sana posisinya. Namun bagi kami mendapatkan 3 orang santri ini kayak mendapatkan 3.000 santri. Karena karakter mereka berbeda-beda dan kemampuan nalar mereka itu memberikan warna tersendiri dalam mendidik mereka. Dan berusaha untuk kita satukan jadi satu warna Ali Iskandar ini itu luar biasa sekali. Jadi mereka di sini tidur di sini, Tidur di sini, makan belajar di sini, makan di sini, semua aktivitas mereka dilatih menjadi leader di sini untuk adik-adiknya yang banyak dan mempersiapkan diri mereka untuk benar-benar mampu menjadi cikal bakal kader Ali Iskandari ke depan. Dan mereka betah. Alhamdulillah sejauh ini mereka betah. Jadi kalau mau makan apa-apa, gimana nih, siapa nih yang ngurusinnya? Kita semua. Alhamdulillah kita semua, kalau dari sandang, papan, pangan, insya Allah semuanya kita cover. Ya, dari seragam, dari buku-buku dan sebagainya. Bahkan sampai uang jajan mereka juga kita kasih. Jadi bertambah anaknya Ustadz ini, 5 jadi untuk saat ini. Mau 6. Mau 6. Satu lagi bulan April nanti mau lahiran nih. Iya. Anak kandungnya berarti mau 3. Mau 3. Tambah 3 lagi. 3 lagi. Oke, jadi mereka ini sudah berlaku atau bersikap kepada Ustadz sebagai seorang ayah. Gitu. Betul. Dan mereka memanggil saya memang ayah. Ayah. Biar tidak ada membedakan Ustadz, ayah, biar ayah saja rasanya lebih dekat secara chemistry. Saya juga seandainya suatu saat saya menegur mereka, entah itu dengan nada rendah, nada fales, mereka tidak akan merasa bahwa itu adalah kemarahan yang totalitas, namun adalah nilai-nilai pendidikan yang harus mereka perbaiki. Apa nih yang menjadi fokusnya Ustadz pada mereka bertiga itu? Mereka ini kan ya kalau sekolah sini ini kan informal ya, Benar. bukan formal. Nah, modal mereka nanti untuk menggapai masa depan apa nih yang mungkin menjadi cita-citanya Ustadz pada mereka bertiga dulu nih? Saya berharap 3 orang perdana ini ya, 3 orang santri yang sudah berani membersamai saya di sini ini, secara formal yang mereka akan dapatkan adalah yang pertama legalisasi kependidikan mereka. Ya, dokumen-dokumen lah ya. Dokumen-dokumen kependidikan yang tentunya nanti kita harapkan memang bisa membuat mereka naik ke jenjang lebih tinggi lagi dari sekedar sanawiyah, aliyah ataupun dan sebagainya. Dan kami lagi memproses itu. Mohon doanya juga dalam waktu dekat ini, kalau tidak ada halangan, mungkin dalam tahun ini semua administrasi itu bisa diselesaikan sehingga memang mereka bahkan mungkin bertambah lagi jumlahnya lebih dari 3 orang ini. Untuk yang tinggal di sini. Untuk yang tinggal di sini dan kita memang formalitas kan. Artinya memang enjoy ya Ustadz, walaupun ada bukan darah kandung yang tinggal di sini ya. Alhamdulillah. Malahan kurang rasanya. Kurang ya? Kurang banyak. Jadi kalau 3 orang itu mudah kali ngabsennya kan. Ya mereka sudah dikasih bed itu ya, namanya papan nama ya. Papan nama. Kayak di Marhalah ya. Iya. Marhalah. Jadi kalau mereka bertiga itu karena jadi mudabir, namanya mereka papan namanya warna hitam. Iya. Ya. Warna hitam tuh kalau di Gontor kelas berapa itu? Kakak tingkat saya setahun. Karena saya marhalah hijau. Jadi adik-adik itu semuanya warna hijau papan namanya. Mereka papan namanya warna hitam, itu tandanya mereka mudabir. Kalau tidak salah, kalau papan nama warna itu tergantung kelas. Tergantung angkatan. Oh, angkatan ya? Angkatan. Oh, bukan kelas ya? Walaupun dia nanti angkatan saya misalnya hijau, saya naik kelas 3, Tetap hijau? tetap hijau sampai tamat. Oh. Maka generasi hijau misalnya disebutnya nanti pas panggung gembira kalau kita di Gontor kan. Kayak di Arisalah gitu. Oke. Drum arena gitu, pementasan itu, terus juga foto alumni nanti ya ada memasukkan nama angkatan. Oke. Tadi kita bicara pondok tadi ya. Ya. Sama-sama pernah mondok lah. Siap. Walaupun Ustadz lebih beruntung karena selesai ya. Ustadz itu masuk Gontor itu tamat SMP atau tamat SD? Saya tamat SMP. Tamat SMP, berarti dari eksperimen ya? Iya, eksperimen. Kalau bahasa Gontornya itu taksifi. Eksperimen. Dulu sebelum masuk Gontor, sanawiyah? SMP. Umum malah? Umum saya. Kok bisa? Wah ini dalam ini Kak Wiwin. Jadi memang dulu di tahun 99, kalau ya 99, tamat SMP, kebetulan nilai kita lumayan baik saat itu. Di bidang? Di bidang Agama.
Enggak juga sih secara umum ya. Secara umum. Secara ranking ya, Oke. secara name ijazah gitu kan. Masuklah mungkin 5 besar di OKU ini saat itu. Akhirnya karena memang latar belakang keluarga kita di bawah garis ekonomi saat itu. Bukan garis kemiskinan. Bukan. Kalau dibilang miskin tuh mungkin nggak boleh kita. Karena boleh. dalam Al-Quran seperti ini. Kita simpangkan sedikit. Ada sahabat saya, Ustadz Luqmanul Hakim Ashabul Yamin, yang sekarang sudah tenar di secara nasional dekat sama artis-artis hijrah itu. Saya dengar beliau bertausiah dan itu menjadi pegangan saya juga. Semuanya diciptakan Allah itu pasang-pasangan. Siang pasangannya malam, ya kan? Keluar, masuk, tinggi, atas. Di dalam Al-Quran nih. Oke. Kalau itu kan apa namanya lawan kata, Padanan ya lah, kan? Padanan. ya, Nah, lawan kata. siang malam, terus laki-laki Perempuan. itu kan kayak siang malam itu fil laili wan nahar. Nisa rijal gitu kan. Terus kaya. Miskin. Ada. Enggak ya? Nah ini kita tadi kan bahas masalah Iya, miskin. iya. Ternyata kaya itu dengan cukup. Oh, kalau dalam bahasa agama. Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, iya. Agna wa akna. Kaya itu pasangannya cukup. Jadi tidak ada miskin. Tapi ada kata-kata kalimat masakin, Beda. miskin. Beda. Karena pasangannya tadi fil laili wan nahar. Masakin atau miskin di dalam Al-Quran bukan berarti Bukan miskin. membahas itu. Bukan membahas pasangan kata itu. Iya. Nah, jadi timbul sebuah pertanyaan. Lantas siapakah orang yang miskin? Kalau tidak ada pasangannya dengan kaya, ternyata mereka yang tidak pernah merasa cukup. Mobil lah banyak, rumah lah besar. Masih miskin. Nah, cukup. Cukup. Iya, betul. Berarti orang itu miskin. Nah, lantas tadi kenapa kita dibahas miskin tadi ya? Oh iya, latar belakang Latar saya tadi ke belakang. Gontor, ya kan? Nah, kemudian dari sisi itu, akhirnya ada seorang yang berjasa dalam sejarah pendidikan saya. Namanya Pak Surya Bakti. Bapaknya Khumaini Rabasili Basma. Oh, Billy. Halo Ayahnya Billy. Billy. Iya. Ayahnya Billy itu sejarah hidup saya. Waktu itu beliau dideportasi jadi kepala sekolah saya di Logan. Sebenarnya beliau memang ditakdirkan Allah untuk menyambut tangan saya. Dari tangan beliau lah akhirnya saya mendapatkan beasiswa ke Gontor. Dulu ada 2 beasiswa yang saya dapatkan. Yang pertama SMA Taruna Magelang, yang kedua ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Saya lebih mau ke Taruna Magelang sebenarnya, karena keluarnya jadi bisa masuk Akmil di zaman itu. Tapi ketika tes push up saya orang dapat 20, saya dapat 40. Lari orang 2 keliling, saya bisa 7 keliling. Tapi nilai juga tidak kalah saingan. Ketika diukur panjang badan sama berat badan, kita orang deso masih bolang. Ya kan? Akhirnya saya gugur dari kecantikan. Kurang gizi tadi. Anak dusun. Akhirnya saya legowo, dan saat itu saya milih ke Gontor, dan akhirnya memang ditakdirkan untuk menjadi alumni Gontor. Itu tingginya nggak cukup ya? Nggak cukup. Iya. Kita semampai. Oke. Jadi pilihlah Gontor. Akhirnya ketika tamat saya... Sebentar. Sebenarnya kalau sudah masuk Akmil ini sudah bintang berapa sebenarnya? Belum ya? Belum. Baru melatih 3 kali ya? Paling gitu. Oke, terus. Akhirnya ketika tamat dari Gontor, saya berusaha untuk mencari beliau, tidak ketemu. Terdeteksi saya waktu itu beliau jadi kepala dinas pendidikan Oku Timur di zaman itu. Saya sudah sampai di depan kantor beliau. Saya mau sowan, tapi karena banyak Pol PP saya takut. Nanti saya ditangkap. Padahal saya mau sowan gitu kan. Karena saya ayah angkat saya. Merasa berjasa lah. Merasa berjasa. Paling tidak saya sudah mengabarkan beliau bahwa saya sudah tamat. Akhirnya sampai akhirnya di suatu saat beliau sudah pensiun. Akhirnya saya sudah berkeluarga. Saya dengar kabar beliau sudah di Palembang. Saya ke Palembang dan beliau sudah jadi staf ahli gubernur. Apa kata beliau? Farhan, berjuanglah nak. Ayah tidak bisa lagi bantu kamu banyak. Tapi yakinlah ada tangan-tangan Tuhan lain yang akan dikirimkan Allah untuk bantu kamu. Luruskan ini dan tetap istiqomah. Saya pegang teguh itu sebagai satu cambuk bagi saya untuk bisa berkembang. Dan saya tidak punya ayah di sini. Beliau bukan melepaskan saya, namun beliau sudah berpesan bahwa kamu sudah punya kekuatan. Di dalam diri kamu sudah tumbuh power yang bisa kamu kembangkan sendiri. Seperti itu. Itu sejarahnya ke Gontor. Melalui tangan orang juga ya? Melalui tangan. Nah, kita bicara ketika di pondok. Ya, pondok ini kan akhir-akhir ini kan, apalagi beberapa waktu lalu mungkin ada cerita-cerita atau
berita yang tidak mengenakkan, kejadian yang tidak mengenakkan lah ya. Misalnya masalah punishment lah. Iya, ya. iya. Ini perlu diketahui nih rekan-rekan, hal-hal yang begitu sebetulnya tidak menjadi pembicaraan sebetulnya. Betul. Di antara kita ya. Iya nggak? Benar. Ustadz mengalami tidak yang namanya hukuman-hukuman masuk apa? Kalau bahasa kami itu mahkamah ya. Iya. Mahkamah, Ruang hukuman. Iya, Tat. Iya. Saya kalau itu bukan rahasia lagi ya, namanya jadi santri, namanya kita digodok dalam apa bahasa kiai itu, kawin mungkin di kantor itu disebut dengan kawah condro di muko. Artinya tempat penggodokan pribadi, mentalitas dan pendidikan karakter leadership yang kuat gitu. Jadi kita dengan satu slogan siap memimpin dan siap dipimpin gitu. Jadi itu sebuah pegangan betul bagaikan pusaka petua-petua kiai itu. Akhirnya sifat-sifat yang kecil seperti hukuman, punishment tadi, ya saya rasa itu adalah sebuah hal yang wajar ya. Hal yang wajar, dan karena kenapa? Tidak ada ketimpangan di situ. Kalau kita lihat. Karena kenapa? Misal saya kelas 3, kawin kelas 1. Saya harus mendisiplinkan kawin karena saya punya job desk. Gitu kan. Saya harus mendisiplinkan. Tujuan saya mendisiplinkan kawin adalah nanti you will change me. Anta satu badiluni bihadal fursah, bihadil fursah. Jadi nanti Kak Wiwin akan menggantikan saya. Kalau saya tidak lagi di bagian ini, saya sudah mau tamat. Nanti kamu seperti kalau tidak tahu cara bagaimana mendisiplinkan adik-adikmu nanti, kamu akan dibully oleh junior, dan itu tidak boleh. Bukan masalah bully-bulinya, itu jadi tanda kutip. Balik-balik ke siap dipimpin dan siap memimpin tadi. Nah, karakter-karakter seperti itu sebenarnya diciptakan adalah untuk menanamkan rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih lama, orang yang lebih sepuh, dan juga mendidik kita untuk bagaimana memposisikan diri kita di saat nanti kita di posisi itu, gitu loh. Biar tidak salah kaprah. Tidak boleh yang namanya kita senior makan bareng adik-adik, ayo. Jadi tidak ada wibawa. Kalau dalam bahasa pondok itu tidak ada haibah. Maaf ya, haibah jidan wah. Jadi tidak ada wibawa kali kakak itu. Mosok ketawanya kayak anak kelas 1. Jadi ketawa aja, kita kan harus punya wibawa. Kecuali dalam kamar sesama pengurus ya kan. Kakak kikik biasa. Makanya Mudabir tuh kalau jalan tuh agak maaf tuh agak disipit-sipit kayak kan. Pakai jas. Pakai jas. Pakai apa namanya? Sajadah di sini. Di kiri, papan namanya beda. Pokoknya rapi lah, keren. Dari bau badannya sudah beda. Iya. Dari dia tegak aja. Baru mah itu sudah nyikir. Surah. Oh, bener ya? Iya. Surah bener, cepet ya? Cepet. Iya. Bener, gitu kan? Bener. Lupa ingat aku tadi. Iya. Tapi Ustaz sebenarnya mengalami tidak yang namanya hukuman ya, bisa kita sebut dihajar lah, tanda kutip. Mengalami sih. Mengalami ya? Cuman dihajar. Itu kasus apa? Sebenarnya jamaah ya. Berjamaah gara-gara satu orang mungkin? Memang sudah konsekuensi ya. Konsekuensi saat itu saya mudabir. Ustadz mudabir? Mudabir, pengurus asrama. Karena kelas 5 kan wajib mudabir. Iya, maksudnya Ustadz kena hukuman oleh di atas lagi? Oh, UPPM dong. Kakak tingkat, kelas 6 ini sudah pegang UPPM, bagian keamanan dan sebagainya. Jadi waktu itu, entah kenapa hujan kami malam hari itu, ternyata pukul 11 masih ada anggota kami yang belum pulang ke asrama. Ternyata, anak ini sudah selesai ngabsen, tidur. Dia tidak izin ke kita bahwa dia ingin nambah belajar lagi. Akhirnya ada bagian keamanan yang lewat. Padahal bagus ya. Benar. Apa yang dilakukan itu? Benar. Tapi kesalahan kita nggak ngontrol. Kalau anak ini kabur dan sebagainya, kesalahan pengurus asrama. Nah ini yang harus subscriber KWWN harus tahu gitu kan. Kenapa kok disiplin itu sampai kadang-kadang seperti itu. Apalagi kalau kita ngeles kan, lebih baik jujur aja kalau misalnya kita resan. Akhirnya anak ini, santri ini jujur bahwa dia memang nggak izin. Tapi apapun alasannya, mudabir yang disalahkan. Akhirnya kita dipanggil lah. Oleh UPPM tadi. Diapain? Head dader. Itu. Tit. Di situ gitu kan. Berapa orang? Kami seluruhnya itu. Nggak usah itu yang menghajar berapa orang? Ini mohon maaf ya, ini kalimat menghajar ini bukan dalam tanda petik, bukan dalam konotasi yang berlebihan ya. Ada batasan-batasan dan itu sebenarnya adalah bagian dari pendidikan juga. Berapa orang lah tadi kira-kira? Kira-kira ada sekitar 7 orang lah. Yang menghajar. Yang dihajar?
Yang diajar sebenarnya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi 7 orang itu satu-satu digilir. Bergiliran. Ada yang mungkin meleng. Enggak, kalau hal-hal yang kayak itu enggak ada. Enggak ada. Sifatnya mungkin lebih ke militer ya, kayak push up gitu. Oh, enggak ngalamin dulu waktu itu. Enggak ada lagi. Oh, saya sempat mengalami Tan. Ya, enggak ada lagi yang kayak gitu. Terus juga mau apa meleng ya. Itu juga kalau udah Oh, rotan. kalau rotan masih ada. Masih ada. Sento? Enggak ada. Sento gitu. Enggak ada. Rotan ada. Rotan ada. Rotan itu juga dikeluarkan kalau memang sudah bandelnya mungkin Kelewatan. Dan itu pun juga sudah wewenangnya sudah ada beberapa bagian saja yang boleh. Tapi kayaknya itu kan hampir sezaman lah ya. Saya di ada salah 98. Ngalamin dat. Orang 6 menghajar, ada yang dari belakang, dari depan, ada yang pakai kaki, pakai tangan. Tapi saya anggap itu apa ya? Biasa baik. Ya biasa saja sebenarnya. Ya kebetulan mungkin fisik lagi kuat ya. Jadi ya ini mohon maaf bukan dalam arti kata kita membenarkan tindakan itu, bukan. Tapi setelah kita keluar dari pondok itu sebenarnya banyak nilai yang bisa kita petik ya. Betul. Paling tidak mentalitas ya. Mentalitas, tahan banting. Bisa ditempatkan di mana saja. Betul. Bisa melakukan apa saja. Survival. Ini contohnya Ustadz ini. Walaupun di pinggir sungai Ogan Mati. Kata orang horor ya kan? Iya. Ya itu bentuk pengabdian ya? Iya, bentuk pengabdian. Realita itu. In fact. Nah, jadi ketika Ustadz jadi mudabir, Ustadz ketika mau menghukum santri yang salah, gimana caranya? Kalau mudabir itu beda ya. Fungsinya sepertinya seperti ini. Kalau PPM mereka memang menerapkan disiplin secara global ya kan. Oh, PPM itu polisi militernya lah ya. Organisasi Pelajar Pondok Modern. Iya. OSIS kalau mereka mereka yang memfanis mudabir. Jadi polisi militernya lah kira-kira gitu. ya. Tapi tugas mudabir tidak menghukum adik-adik. Tidak menghukum. Mereka menjadi kakak, menjadi abang, menjadi orang tua di dalam asrama itu. Namanya rumah tangga. Ya. Ada apa dibantu, yang susah ngapal ayo dek seperti ini. Mudabir kamar, mudabir asrama. Loh. Kami mudabir asrama itu bisa menghukum loh. Ya, menghukumnya juga tidak sama seperti itu. Tidak sama seperti tindakan-tindakan itu. Lebih dekat ya, lebih dekat dan lebih menjadi tulang punggung adik-adik gitu. Jadi kita memang sudah dilatih bertanggung jawab dengan orang banyak dalam sebuah skup asrama, dan dilatih bersaing dengan asrama yang lain tentang kreativitas dan sebagainya. Jadi mudabir harus multi talenta. Kalau nggak dapat juara, paling nggak juara 3, juara harapan 1 lah. Rasanya ada kemunduran gitu kan. Jadi dengan motivasi itu harus ada chemistry, kedekatan antara mudabir dengan anggota rayon atau asramanya. Jadi gimana nih kalau pondok pesantren dalam kacamata Ustadz Farhan Jadid seperti apa? Oh iya, mancing-mancing nih kayaknya. Ya, dalam pondok pesantren itu sebenarnya seperti sudah pernah kita sampaikan, ada 3 komponen mutlak yang mesti ada di dalamnya. The first, yang pertama adalah, saya kayak Rocky Gerung kalau ngomong kayak gitu ya. Gantilah awalan gitu. Iya, awalan gitu. Yang pertama ada kiai, ya, atau ustadz pengasuhnya. Dia adalah ruh pondok, tokoh di sana. Jadi panutan anak-anak, keseganan mereka semuanya ada di dia. Konsep keilmuan, manajemen semuanya ada di otaknya. Yang kedua tentu ada santri dong. Ya, santri sebagai objek pendidikan. Arti kata ada guru, mesti ada murid. Gitu. Kemudian yang ketiga ada musola atau masjid. 3 ini tidak boleh terpisah. Harus dalam satu pondok. Satu areal. Artinya kalau kita mewajibkan santri kita mukim, kita ya mukim juga. Kalau santri beraktivitas di sana, kiai atau pengasuhnya juga harus beraktivitas di sana. What for? Li ayyi syai'in. Untuk apa? Karena kita tidak bisa mewakilkan ke guru-guru saja, ke mudabir-mudabir saja. Karena nilai ruh pondok itu akan hilang ketika kiainya tidak ada di tempat. Boleh saja sesekali, namun mesti harus stay di situ. Dan ini adalah salah satu syarat, ya kan? Salah satu syarat. Lantas bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang lain? Karena musola atau masjid di pondok itu sudah mewakili ruang kelas.
selain tempat ibadah, dia juga bisa dijadikan sebagai tempat belajar, ya kan? Asrama belum ada, anak-anak biasa itikaf di masjid. Asal ndak kencing di dalam musola. Kencing juga ya dipel, sertu mengunci gitu dulu. Apa namanya? Izalatun najasah, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, 3 konsep ini Kak Wiwin yang mesti harus dipahami, harus ada dalam sebuah komponen pondok pesantren. Beda dengan boarding school atau sekedar asrama singgah, Ya. atau tempat bimbingan belajar biasa, Atau sekolah sekarang yang lagi tren IT lah. ya kan? Kalau namanya pesantren kan seperti itu. Kayak itu kira-kira. Di Gontor dulu boleh ngerokok ya? Boleh. Yang kibar ya? Yang enggak juga sih kalau sudah dapat SIM. Enggak, kalau kami dulu kibar loh. Enggak ada SIM. Kibar Surat izin merokok Nah itu gimana ngambilnya? dari orang tua. Oh, Kalau orang tua kasih boleh nih anak ngerokok. Tapi ya memang kibar sih. Kibar. Kibar. Kibar itu kalau bahasa kami dulu itu levelnya SMA. Benar. Jadi Mereka punya asrama sendiri. Hah? Iya, asrama sendiri beda sih. gua Lantai sama 3, nggak ada lagi di atas lantai itu. Jadi kalau sudah waktunya habis makan itu kayak spur tuh. Jadi jangan heran kalau anak-anak pondok itu kawan-kawan ya ada juga banyak yang rokok karena memang dulu diperbolehkan. Tapi kami sempat di ini sempat oleh mudir sempat dilarang, sempat diharamkan gara-gara ada salah satu santri yang lapor. Tapi kalau sekarang saya nggak update ya ikut kalau di Gontor ya. Sekarang nggak boleh lagi Nggak rasanya. boleh lagi kayaknya. Tapi nggak tahu juga ya. Nggak tahu karena udah lama sekali semenjak dari tamat 2004 sampai sekarang saya belum diberikan karunia untuk bisa sowan. Jadi Ustaz dapat SIM dari orang tua? Sempat Saya dapat SIM? enggak. Jadi nggak ngerokok? Saya nggak ngerokok. Saya ngerokok itu ketika sudah mengabdi di Gontor 3 Kediri Darul Ma'rifat. Tapi curi-curi untuk ngerokok di Gontor? Kalau di Gontor sama sekali enggak pernah. Nggak pernah merokok. Tapi ada yang ngerokok santri? Ada yang sudah kibar-kibar, yang sudah gede-gede dapat SIM juga, mereka sudah dikelompokkan dalam sebuah asrama khusus para perokok. Iya. Dan itu kalau tidak salah nggak boleh berdiri. Kannya iya sih. Kami nggak boleh berdiri. Nggak pernah ada saya lihat orang ngerokok sambil jalan itu. Dia harus duduk. Cuma duduk santai rapi gitu. Iya. Dan dulu ada jualan di kantin. Dan juga dijatahi. Nggak sepuas-puasan gitu. Asik dah, Bang Dokter. Kalau saya merasa ya belum bisa membandingkan, belum ada yang bisa menandingi sekolah di pondok itu dengan sekolah yang di luar. Karena kita pernah merasakan sekolah dari SD sampai SMA juga. Ya. Saya pernah SMA walaupun satu bulan gitu. Artinya asik. Asik sekali. Semuanya sudah ada di sana. Organisasi, kreativitas, disiplin, bahasa. terutama masalah ibadah, ya kan? Iya. Pramukanya seru, Tat. Pramukanya seru. Basket, kata siapa anak pondok nggak bisa basket? Oh. Lihai-lihai sekali ya. Sepak bola, wow, itu penggila Terus sepak bola atletik semua. yang loncat indah, semuanya ada. Apalagi kalau pencak silat, ya kan? Kalau di pondok dulu, Tat, ada mading, Tat. Apa namanya, tempat Ya. taruh koran dulu ya. Benar. Itu pas yang diburu oleh santri itu lembar olahraga. Lembar olahraga. Saya ingat. Karena biasanya Bola. Iya. Yang mengenal tokoh-tokoh pemain bola nasional, internasional Iya, itu di situ. dari situ. Enaknya dulu nggak ada handphone kan. Nggak ada handphone. Sekarang mungkin Sekarang nggak ada juga. Nggak ada. Nggak ada. Ustadz-ustadznya sudah punya handphone. dulu kalau nelpon ke wartel dulu. Sekarang Subuh-subuh. wartel mungkin nggak laku ya. Nggak laku lagi. Sempat nggak merasakan wesel? Wesel ya. Sempat merasakan kiriman wesel nggak? Kalau wesel sempat sih, nggak terlalu sering karena yang ngirim juga jarang. Tapi sempat merasakan masa wesel. Pernah. Yang ngirim jarang. Yang karena ngirim jarang. siapa yang mau ngirim? Siapa yang ngirim? Orang tua saya di pelosok. Ya kan? Oke. Apalagi nih? Nah, ini kan sekarang Ustadz tetap masih ada jiwa-jiwa apa namanya, jiwa pondoknya ya, sehingga Ustadz juga mendirikan pesantren alam ini kan. Iya. Ini bisa kan mereka ini dikirim ke Gontor gitu? Bisa banget. Di sini sebenarnya ada Bimago. Bimbingan masuk Gontor. Itu resmi dari IKPM. IKPM itu adalah Ikatan Keluarga Pondok Modern yang mana diurus oleh orang-orang yang sudah terpilih menjadi pengurusnya
seperti kita di Sumatera Selatan ini, dia di Palembang, jadi IKPM Palembang. Nah, IKPM ini di bawah naungan IKPM Pusat yang ada di Gontor. Oleh IKPM Pusat ada penyelenggaraan bimbingan masuk Gontor melalui IKPM. Artinya resmi itu dari Gontor. Dan diselenggarakannya Bimago ini adalah dengan satu alasan, kalau menurut saya secara pribadi, mungkin sama sinkron dengan kawan-kawan alumni atau kawan-kawan yang masih di Gontor. Dulu kalau mau masuk Gontor itu masuknya ke Gontor 2. Iya. Di Gontor 2 di situ jadi capel. Atau pondok alumni. Jadi capel di situ, Kawin. Jadi selama berapa bulan digodok, kemudian bersaing dengan sekian ribu orang itu tes gitu kan. Pada waktunya ujian tes. Nah sekarang enggak lagi seperti itu, enggak ngumpul. Jadi digodok di Bimago yang sudah ada di setiap kabupaten kota. Kemudian ketika masa tes dikirimlah ke zona-zona terdekat. Seperti kita, Sumatera Selatan ini paling dekat dengan Gontor 7, Lampung, Kalianda. Nanti tes di sana. Untuk masuk Gontor pusatnya maksudnya? Semua Gontor sekarang sudah sampai ke Aceh kan? Iya. Tapi kan orang identiknya tuh sama Gontor yang di Ponorogo itu kan? Bisa lulus di sana karena perankingannya secara online. Ya kan, nanti di ranking ya kan, dari segi setiap materi yang sudah diujikan itu dia masuk kategori itu, dia di Gontor Pusat dan dan seterusnya. Apa sih bedanya? Tapi Ustaz lu Gontor Pusat kan? Gontor Pusat. Darussalam kan? Darussalam. Apa bedanya dengan Gontor cabang itu? Bedanya mungkin lokasi ya. Lokasi pasti. Kemudian juga kiai-kiai yang ada di Gontor cabang tentunya bukan kiai sepuh ya. Dalam arti kata kalau kiai yang memang seperti kita sekarang yang masih hidup adalah Kiai Hasan Abdullah Sahal, memang beliau berdomisilinya di Gontor Pusat. Anak-anak Trimurti ya. Trimurti putra beliau. Nah, kemudian kalau yang di Gontor cabang ini adalah orang-orang yang sudah matang secara keilmuan, disiplin, wibawa, dan sudah cocok untuk menjadi seorang mudir, pengasuh pondok, dan didelegasikan untuk mengasuh pondok-pondok itu. Pada dasarnya, saya sulit untuk menyampaikan perbedaan gitu. Yang ada hampir sulit itu loh Kak Win. Saya menjawabnya apa bedanya. Jadi mungkin lokasi aja ya. Lokasi aja ya. Kalau disiplin semuanya sama persis. Jangankan pondok cabang, pondok alumni pun sama. Alumni. Saya pondok alumni. Arisala kan alumni Gontor. Iya. Jadi sama persis. Jadi tidak ada yang ya kita bilang harus ke Gontor Pusat di situ super ibaratnya. Enggak juga. Iya betul. Tergantung orang. Tergantung orangnya. Bahkan ada kawan saya itu dari Darul Kolam ya kan. Iya. Beliau jadi polisi si Pebi. Iya. Itu mutolaahnya sampai sekarang. Beliau sudah mau perwira mungkin ya. Tapi kemampuannya mutolaah itu kalau lagi jalan berdua sama dia tuh, buset ini orang. Masih ingat. Masih inget every single thing gitu kan. Iya. Hal-hal kecil kayak itu di mutolaah kana Muhammadun Naiman itu masih hafal semua dia. Aku aja udah lupa. Padahal dia mana pernah murojaah lagi, dia polisi ya kan. Tapi karena tadi ilmunya sama gitu, jadi saya juga mengingatkan, oh iya ya, ajaran mutolaah gitu. Hal-hal kayak gitu tuh keren tuh. Ya tapi memang jebolan walaupun nggak tamat orang pondok itu biasanya apa namanya, ada semacam ikatan batin yang nggak mengikat lah ya. Nggak bisa dipisah sih. Iya. Kita mau bicara apa coba? Saya tuh bukan alumni loh, nggak tamat, tapi diajak. Alumni dong. Ya maksud saya tuh, saya tidak tamat tapi diajak di grup alumni. Nggak apa-apa. Kadang-kadang malu loh. Imannya masih kuat. Malu karena loh ini kan yang tamat semua, yang sudah apa ya, mengalami wisuda lah. Berijazah. Rapor-rapor masih lembaran ya? Masih lembaran. Zaman itu? Iya. Kayaknya sampai sekarang masih sama sih. Lembaran. Masih sama. Jadi untuk masyarakat atau orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok ini mungkin ada tak pesan-pesan atau? Iya. Kalau untuk masyarakat terutama yang ingin masukkan anaknya ke Gontor misalnya, kita sudah hadir di sini, ada Bimago sudah jalan 1 tahun, ini masuk ke tahun kedua, dan tahun perdana itu 2 orang yang ikut Bimago, alhamdulillah dua-duanya lulus, 1 putra 1 putri, dan tahun kedua ini ada 3 orang, 3-tiganya putra semua, 1 yang jenjang taksifi dari MTS atau SMP, dan 1 lagi 2-nya ini dari SD. Boleh ya kan, boleh untuk ikut bergabung, karena tapi waktunya sudah sangat mepet. Karena kenapa? Pendaftaran itu di awal Ramadan. Awal Ramadan kira-kira di pertengahan Maret ya. Itu bedanya kurikulum
nasional dengan Gontor ya. dengan kita kan tarikh Hijriyah ya kan. Iya. Kayak itu. Jadi setiap tahun ajaran barunya di bulan puasa kan. Bulan puasa. Nah, makanya anak-anak kalau mau masuk Gontor tuh kesulitan. Betul. Termasuk saya nyimpangnya kayak ada salah. Waktu mau masuk Gontor ajaran baru tahun ajaran barunya di bulan puasa. Bulan puasa. Oke. Tapi kalau kepada orang tua mungkin jangan ragu kali ya, mau masuk anak-anak ke pondok manapun ya. Ke pondok manapun. Karena kenapa? Satu hal, poin terpenting adalah yang kita semuanya harus tahu bahwa negeri ini merdeka karena santri. Ya. Itu nggak bisa dipatahkan. Siapa tuanku Imam Bonjol, Tuku Umar, ya kan? Sultan Mahmud Badarudin, Sultan Hasanuddin, Bung Tomo dengan api yang membara, menggelora, Allahu Akbar saat menyobek bendera Belanda. Mereka semua santri. Bahkan deklarator dan proklamator negeri ini pun Insinyur Bung Soekarno pun dia adalah seorang santri. Kedua sudah ya. Gus Dur juga presiden kita pun santri. Santri. Artinya apa? Kenapa takut? Wah, kita sekarang santri. Santri. Kenapa kalau masuk pondok dibilang kuno, primitif? Enggak. Justru benteng terakhir pertahanan NKRI ini setelah TNI adalah santri. Santri tidak akan dibayar untuk berjuang mempertahankan negeri ini. Santri hanya dengan satu komando, Allahu Akbar. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Santri akan bergerak membela negeri ini. Jadi kenapa takut? Ya toh? Ya, ini poin yang sangat-sangat pentingnya harus halayak ketahui bahwa mondok itu keren. Iya. Nggak mondok nggak keren. Itu. Betul. Ada lagunya itu. Iya. Nggak mondok nggak keren, ya kan? Ayo mondok. Saya nggak hafal. Dan jangan takut dengan apa yang kabar-kabar di luar sana ya yang Itu biasa. Namanya netizen, ya kan? Hoax juga banyak. Terus juga kita ini kalau bicara pondok nggak bicara masalah dunia aja. Tentunya fid dunia wal akhirah. Pokoknya bagi yang mungkin yang mendiskreditkan pondok itu coba dulu lah ya. Coba dulu. Jarib walahid takun arifan. Cobalah. Untuk kita bisa mengerti itu harus yang pertama kita harus memperhatikan, yang kedua kita harus berani mencoba. Jarif Walahis takun arifan. walahis takun arifan. Ini mahfuzat kayaknya. Mahfuzat. Cobalah dan perhatikan, maka kau akan tahu. Jadi jangan ngomong di belakang. Jangan ngomong dari jauh. Ngomong pondok enggak bagus. Lah, anaknya satu aja enggak pernah di pondok kan? Iya, Gitu kan? Terus kalau sudah mondok kan sampai tamat dong. Ntar jadi apa gimana? Ada enggak perbedaannya antara anak yang mondok dengan yang enggak? Saya rasa there is the result, ya kan? Ada poin, ada nilai yang bisa dipetik oleh orang tua. Karena ada salah satu dari 3 hal yang akan dibawa oleh anak Adam ini yang wafat. Waladun soleh ya Nah, kesolehan ini kan tentunya punya ilmu dalam bidang muamalah ubudiyah toh. Kalau cara berdoa beda baca. Doa kamu tuh. Nah, gitu. Bapak ninggal, umak mati, manggil ustadz. Mestinya Anaknya dong. Iya. Nah, ini pentingnya. Jadi dipastikan kalau anak mondok tuh kalau ada hal-hal macam itu bisa dia ya. Bisa. Walaupun ya Punya basic paling tidak. punya basic. Punya benteng lah. Punya Kak Wiwin, kayak Kak Wiwin lah kira-kira. Iya. Kita ini Kadang-kadang nyesel loh. mau kemana-mana aja Kalau- juga kalau kita ingat anak pondok kita Iya. paling enggak di dalam ini astagfirullahaladzim, ya kan? Ada istighfar yang kuat. Terakhir harapan ini kepada Pondok Pesantren Al Iskandari yang dikelola ini mau apa nih ke depan, harapan-harapan terbesar Ustadz? Ya, mudah-mudahan ini terkabul seperti halnya dulu kita berdoa tentang musola dan infrastruktur yang seadanya ini terkabul hari ini. Harapan saya ya pondok ini benar-benar menjadi tempat belajarnya orang-orang yang memang membutuhkan ilmu. Iya. Dan Yang haus akan ilmu. Dan pondok ini harus menjadi tempat orang-orang yang memang ikhlas mengabdikan ilmunya. Tentunya pasti bukan saya sendiri nantinya. Dan pondok ini juga menjadi tempat munajat berkah, ya kan? Setiap kita bermunajat, keberkahan pun turun. Berkah itu tidak mesti banyak, namun cukup dan mencukupi. Hidup dan menghidupi, sejahtera dan mensejahterakan. Gitu. Itu harapannya. Iya. Yalah, mungkin kita cukupkan Tat perpisahan kita pada siang hari ini Tat. Lupa nawarin ngopi nih. Oh, tidak apa-apa, tadi sudah minum duluan. Nah, bagi Anda yang penasaran nih, silakan datang ke Pondok Pesantren Alam Al Iskandari. Pesantren Alam Al Iskandari Modern
Ini dari gotong royong Masuk lorong belimbing. masuk lorong belimbing, ada penunjuk arah penunjuk jalan. Kalaupun Anda agak bingung, memang agak bingung karena dia masuknya Agak berliku-liku. agak berliku-liku dan masih banyak pohon-pohonnya. Betul. Nah, bagi Anda yang alumni yang kepo sama keberadaan Ustadz Farhan Jadid, silakan datang. Di sini enak kalau untuk makan nasi bungkus di bawah pohon. Kita deh. Betul. Sekaligus kalau ingin berinfak ataupun Berdonasi ya. berdonasi dan berinvestasi akhirat, ini tempatnya. Bismillah. Kita ya. Betul. Oke, kami akhiri perkesan kami dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.